Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Indrawan Tutorial. Video ini mungkin beberapa dari kalian sudah menunggu-nunggu dari sejak lama ya, yaitu cara membuat subtitle untuk video durasi panjang menggunakan HP Android. Nah, kenapa kok lama saya bikinnya ya? Karena susah cuy. Nyari toolsnya itu lumayan sulit, dan di video kali ini pun kalau kalian mau ngikutin, kalian harus pakai 4 aplikasi dan juga satu website. Jadi pastikan di HP kalian ruang penyimpanannya masih lega ya, tapi nggak sampai 100 MB juga untuk download semua aplikasinya. Sebenarnya dulu saya juga sudah pernah buat ya video bagaimana cara membuat subtitle untuk video berdurasi sampai 2 jam ke atas secara gratis menggunakan aplikasi Subedit. Nah, tapi aplikasi Subedit itu hanya bisa digunakan di desktop ya, atau di laptop atau komputer saja. Untuk di HP Android itu tidak ada untuk aplikasinya, sehingga saya mencari alternatif lain. Dulunya lagi saya juga pernah ya membuat video bagaimana cara membuat subtitle otomatis. Kita tinggal masukkan saja videonya, file videonya, kemudian nanti akan secara otomatis tergenerate title dan kita langsung bisa translate ya menggunakan tools feed.io. Tapi di feed.io itu terbatas ya. Jadi untuk yang versi gratisnya saja kita hanya diberikan beberapa menit saja. Kita tidak bisa pakai video durasi panjang. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, silakan yang baru menemukan channel ini subscribe terlebih dahulu, aktifkan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video menarik saya berikutnya. Oke? Kita langsung aja lanjut ke video tutorialnya. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan adalah sampel videonya ya, seperti ini. Dan pastikan dimasukkan ke dalam sebuah folder khusus, supaya nanti bisa lebih mudah dan lebih rapi untuk memanajemen filenya. Di sini punya saya contohnya film Battleship ini ya. Mari kita coba play dan kita lihat dulu di dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk videonya dia masih polos, tidak ada subtitlenya ya. Dia masih polos seperti ini. Dan filmnya dia berbahasa Inggris ya. Karena toolsnya akan lebih optimal digunakan untuk film yang berbahasa Inggris. Untuk film-film yang berbahasa lain, nanti kalian bisa coba saja ya, karena biasanya ada mungkin sedikit yang kurang tepat, tapi nanti bisa diperbaiki ya secara manual. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk durasinya itu 1 jam, 22 menit, 1 jam setengah ya. Jadi lumayan panjang untuk durasinya. Dan kita juga bisa untuk membuat subtitle video panjang lebih dari 2 jam juga dengan cara ini. Nah, kalau sudah, mari kita ke aplikasi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian download terlebih dahulu video converter ya. Jadi videonya akan kita convert menjadi format MP3 atau audio saja. Nah, di sini saya pakai aplikasi ini ya. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian tinggal klik saja dan install. Nah, apakah bisa menggunakan converter lain? Jawabannya bisa ya. Jadi tidak harus pakai yang ini. Kalian bisa pakai yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, saya pakai yang ini saja ya, karena menurut saya ini lebih mudah. Jadi saya buka saja. Nah, kemudian kalau sudah, silakan klik yang video ke audio ya. Nah, kemudian kita klik folder. Dan silakan cari folder tempat penyimpanan video sampelnya tadi. Nah, ini ya, kemudian klik. Nah, kalau sudah, di sini untuk formatnya ini kita pilih ke MP3 ya, MP3 saja. Kemudian yang lain-lain kita biarkan saja ya, karena kita hanya akan mengconvert ke MP3 saja. Kita tidak akan mengedit-edit bagian yang lain. Kemudian kalau sudah, klik yang bagian convert. Nah, di sini kita tunggu sampai converternya sampai 100% ya. Mungkin agak lama karena durasinya juga panjang. Semakin panjang durasinya, semakin lama pula proses converter videonya. Oke, ini sudah selesai dikonversi ya. Jadi untuk saat ini sudah berhasil kita dapatkan audionya saja dalam format MP3. Nah, untuk mencari di mana file penyimpanannya, kalian bisa tap yang titik 3 ini ya. Nah, kemudian pilih info. Kemudian pilih info ya. Nah, di sini kalau punya saya dia ada di penyimpanan internal ya, emulated /0 ini adalah penyimpanan internal, kemudian di folder musik, video to MP3, dan video to audio. Nah, sekarang kita coba cek ya, kita lihat. Oke, di penyimpanan internal, kemudian musik, video to MP3, video to audio. Nah, ini ya, sudah ada ya. Ini kita pindahkan saja ke folder yang sama dengan sampel videonya supaya nanti kita lebih mudah untuk memanajemennya. Oke, di sini ya. Oke, sudah seperti ini ya.
Oke, yang ketiga kita akan mengubah dari MP3 menjadi format SRT ya, atau sub rich text. Itu adalah format untuk subtitle ya. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah website yaitu adalah converter.app. Ini adalah website ya, jadi tidak perlu diinstal. Nanti untuk linknya saya cantumkan di deskripsi juga. Jadi semua link-link, baik itu website ataupun aplikasi yang kita gunakan di video ini, saya akan cantumkan semuanya di deskripsi ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah kita akses, tampilannya seperti ini ya. Kita scroll ke bagian bawah. Di sini kita bisa tap bagian click to choose a file ya. Kemudian pilih yang pemilih media ya. Kemudian silakan pilih saja ini ya, MP3-nya tadi, audionya tadi. Nah, kemudian kita tunggu proses uploadingnya sampai 100% ya. Sebenarnya dia bisa untuk langsung diupload videonya, tapi kalau video kan ukurannya terlalu besar ya. Dan biasanya di website seperti ini itu ada batasannya, sehingga akan lebih mudah kalau kita pakai yang format MP3 saja. Oke, ini dia kalau sudah selesai ya, kalian bisa langsung aja klik yang download ini ya, kita tap. Nah, nanti akan secara otomatis dia akan terdownload ke folder di HP kalian ya. Ini dia formatnya .srt ya. Dan secara default dia akan masuk ke dalam folder download ya di penyimpanan internal kita. Oke, ini dia untuk file SRT-nya ya, SRT-nya atau file subtitlenya ya. Dan kita pastikan dulu di sini untuk formatnya itu .srt ya. Nah, di sini .srt berarti dia sudah benar. Oke, lanjut yang keempat, kita juga bisa membuka dan mengedit-edit bagian file SRT-nya ini ya. Nah, caranya kalian harus download terlebih dahulu namanya Simple Subtitle Editor. Nah, ini juga banyak aplikasi-aplikasinya, kalian bisa pilih aja yang mana yang kalian menurut kalian itu paling mudah digunakan. Kalau saya pakai yang ini ya. Nah, kalau misalkan kita buka ya. Nah, di sini kita klik saja yang icon upload ini ya. Kemudian pilih file SRT-nya ya tadi. Nah, di sini dia akan masuk ya. Kemudian sudah ada di sini waktunya, di waktu detik keberapa, kemudian teksnya apa. Nah, sini kita bisa cek sampai ke bawah ya. Ini sudah masuk semua untuk subtitlenya, tapi ini masih berbahasa Inggris ya. Nah, di sini kalian juga bisa koreksi ya, misalkan ada yang salah atau ada yang ingin ditambahi, kalian bisa klik saja di bawah teksnya sini, kemudian diketik saja ya untuk teks yang mau dikoreksi ya. Tapi di punya saya biarkan saja, saya rasa ini sudah cukup tepat ya untuk subtitlenya. Jadi kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Oke, yang kelima, ini kan file SRT-nya dia masih bahasa Inggris ya. Kita harus translate dulu ke bahasa Indonesia. Nah, untuk mentranslate-nya, kalian harus download dulu sebuah aplikasi lagi ya. Nama aplikasinya adalah File Translator Subtitle SRT ya. Ya, seperti ini logonya. Nah, kita buka saja kalau sudah diinstal. Nah, kemudian di sini kalian tap saja yang bagian tanda plus ini ya. Kemudian dipilih atau dibuka file yang format SRT tadi ya, yang ini. Nah, untuk bahasanya pastikan ini bahasa Indonesia ya yang kita pilih ya, jangan sampai bahasa yang lain. Kemudian kalau sudah, kita klik yang translate ini ya. Oke, kita tunggu sampai proses translatingnya selesai ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tandanya sudah selesai. Dia disimpannya di folder dokumen Simple File Translator ya. Coba kita cek ya. Nah, di sini ya, kita akan pindahkan ke folder yang sama dengan video kita. Oke, kita sudah pindahkan ke folder yang sama dengan video kita ya. Coba kita lihat dulu untuk info filenya. Nah, di sini untuk yang sudah ditranslate, dia akan ada keterangan underscore indonesian.srt ya. Nah, ini kalau misalkan kita buka, dia sudah berbahasa Indonesia ya. Dan di sini kalian juga bisa edit-edit lagi kalau misalkan dirasa ada yang kurang tepat ya. Tapi punya saya biarkan, saya rasa ini sudah cukup tepat ya. Yang keenam dan yang terakhir, di sini kita sudah bisa
gunakan untuk subtitle yang sudah berbahasa Indonesianya ya. Tapi di sini kita tidak bisa langsung kita play videonya, kemudian muncul subtitlenya. Kita tidak bisa pakai video player bawaan dari HP-nya. Nah, oleh karena itu kita harus download lagi sebuah video player aplikasi ya. Dia adalah VLC for Android. Nah, ini silakan di-download kemudian diinstal dulu. Kemudian kalau sudah, kita bisa buka ya. Kalau sudah dibuka seperti ini, kita bisa langsung aja cari folder penyimpanan videonya ya. Punya saya di penyimpanan internal, sampel. Nah, ini ya, kita pilih dulu. Kita tap dulu yang bagian videonya dulu ya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini karena kita menyimpan subtitlenya di dalam folder yang sama dengan videonya, dia langsung terbaca ya. Tadi kan waktu kita buka di awal, videonya masih polos, tidak ada subtitle. Di sini sudah ada subtitlenya. Tapi ini masih bahasa Inggris ya. Nah, untuk mengubahnya, kalian bisa klik yang icon subtitle yang di pojok kiri bawah ini. Nah, diklik saja. Nah, kemudian di sini ada terjemahan, ada track 1 dan track 2. Nah, untuk yang bahasa Indonesia itu ada di track 2. Kalau yang di track 1 ini adalah yang bahasa Inggris ya, sebelum kita translate tadi. Nah, di sini saya akan pilih track 2. Oke, kalau sudah kita bisa play lagi videonya ya. Nah, seperti ini ya. Untuk subtitlenya sudah muncul berbahasa Indonesia. Coba kita sambil geser-geser ke bagian tengah. Oke, sudah masuk ya subtitlenya. Kita sudah berhasil membuat subtitle berbahasa Indonesia. Nah, kita geser sampai akhir. Di sini full ya subtitlenya 1,5 jam ya, sesuai dengan videonya. Walaupun video panjang, kita bisa membuat subtitlenya secara full dan secara gratis ya. Oke, itu dia teman-teman semua untuk video tutorial bagaimana cara membuat subtitle video panjang di HP Android ya. Jadi memang agak ribet langkah-langkahnya, tapi cara ini sudah saya buktikan berhasil ya. Ya walaupun masih ada kekurangan juga, tapi setidaknya kita sudah berhasil. Nah, saran saya sebaiknya kalau kalian punya uang ya lebih baik langganan layanan film saja seperti Netflix dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di situ sudah lengkap ya, ada subtitlenya, bahkan ada dubbingnya juga. Jadi kalian nggak usah repot-repot nyari-nyari subtitle atau bikin subtitlenya. Tapi dengan catatan ya berbayar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk videonya ya. Tetap ingat kata-kata saya, gunakan teknologi itu untuk kegiatan yang baik saja. Gunakan untuk tindakan yang positif, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif, apalagi untuk kegiatan kejahatan ya. Karena nanti tanggung jawabnya kembali ke diri kalian masing-masing. Contohnya seperti video ini, gunakan toolsnya atau cara ini untuk diri sendiri saja. Oke, cukup sekian dulu untuk videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya dan wassalam.